Oke, oke, baik. Halo, selamat sore buat teman-teman Hello Mentors. Aku ucapkan selamat sore juga dan selamat datang kepada pembicara kita. Halo Kak Brilian Gansa. Halo, Kak Yovita. Halo, selamat sore Kakak. Aduh, senang banget nih. Jadi Hello Mentors kedatangan pembicara yang luar biasa banget. Kita bakal ngulik seputar dunia peluang usaha di bidang videografi dengan pembicara yaitu Kak Brilian Gansa. Nah, mungkin kita perkenalan diri dulu ya teman-teman semuanya ya. Jadi perkenalkan, nama aku Yovita Alfiana, selaku penulis lagu Jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Di sini aku diamanahkan untuk menjadi moderator atau MC pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Mungkin di sini aku akan bacakan CV-nya dulu ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk CV-nya, untuk nama pembicara kita pada sore hari ini adalah Kak Brilian Garisa Bima Ciptope. Nah, beliau untuk riwayat akademik sendiri untuk 2002 sampai 2008 bersekolah di SDK Don Bosco Manado Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2011 beliau menempuh pendidikan di SMP 15 Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian tahun 2011 sampai 2014 beliau menempuh pendidikan di SMK Funama 2 Bekasi. Nah, untuk work experience-nya, beliau seorang director and photographer BG Video Production, kemudian founder and creative director The Bright Story, dan founder dan social media specialist Cookies Me. Oke, mungkin kita langsung sapa-sapa dulu ya pembicara kita yang luar biasa pada sore ini. Halo, selamat sore Kak Brilian. Halo, selamat sore, Kak Yovita. Gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Hmm, baik, cukup baik. Setelah PPKM, sangat-sangat lebih membaik lah. Masya Allah, sehat ya Kak ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih, kalau boleh tahu, mungkin boleh diceritain nih Kak kesibukannya Kak Brilian Gensa yang akhir-akhir ini disibukan atau dilakukan, mungkin ada project atau apa gitu Kak. Silakan Kak. Oke, aku perkenalkan diri dulu mungkin. Aku Brilian Gansa, panggilan sehari-hari Brian. Sekarang lagi fokus sebagai videographer dan director untuk BG Video. Dan mungkin masih tetap turun untuk apa namanya PIC di The Bright Story juga di vendor fotografi kita untuk wedding. Untuk hari ini sih untuk kegiatan sehari-hari setelah PPKM kita udah lumayan aktif lagi sih sebenarnya. Dari yang kemarin PPKM kemarin kan sempat ke hold banget, banyak banget project yang kita harus stop dan nggak bisa ngapa-ngapain juga karena pemerintah cuma apa menetapkan untuk kita tidak bisa ada acara dan segala macam. Dan akhirnya sekarang kita udah mulai aktif kembali setelah PPKM udah mulai menurun gitu. Ya sih kurang lebih udah lumayan agak padat di apa project-project wedding dan segala macamnya untuk saat ini. Masya Allah. Aku juga sempat lihat di story dan Hmm. Instagram kita, kayaknya keren-keren banget ya. Udah nggak diragukan kok ini mah udah expert banget ya, udah profesional. Jadi mulai dari video, fotonya, aduh estetik dan keren-keren banget sih. Mungkin buat teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Kak Brilian ya nanti ya. Aduh, terima kasih Kak Vita. Mungkin teman-teman semua pada kepo nih, pengen denger nih cerita dari kakak, bagaimana awal kakak memulai nih minat atau passion di bidang foto dan videografi. Mungkin boleh diceritakan Kak Brilian. Hmm, Silakan. sebenarnya awal banget sih minat apa namanya fotografi sama videografi. Aku lebih ke fotografi awalnya karena mungkin di tahun 2015-16 itu masih banyak yang namanya foto-foto modeling gitu, model lah kalau biasa orang bilang untuk foto hunting segala macam gitu. Nah aku masih terlibat di situ dan sebenarnya itu juga keisengan aku untuk foto-foto aja karena aku sambilan bekerja di sebuah PT gitu. Aku menjadi operator di PT juga waktu itu lagi kerja di PT dan sempat masih kuliah juga. Dan itu sebenarnya sambilan sambilan aja jadi sambilan kerja dan kuliah weekendnya aku pakai untuk foto hunting gitu, foto hunting di Kota Tua biasa yang banyak banget orang-orang hunting kan di Kota Tua dan ya studio-studio foto lah kurang lebih. Nah dari situ aku berpikir untuk foto setiap setiap aku melakukan hunting itu
banyak banget teman-teman kita yang minatnya di situ gitu, fotografi dan videografi banyak banget gitu. Terutama foto ya. Foto itu sangat banyak. Jadi aku berpikir yaitu dengan banyaknya ini kenapa kenapa nggak aku coba tekunin gitu, mungkin untuk jadi sebuah penghasilan tambahan waktu itu untuk ya untuk nambah-nambah lah istilahnya. Tapi aku belum berpikir ke situ. Jadi aku untuk fun aja lah, untuk kita foto-foto hunting biasa aja lah untuk ngisi waktu weekend gitu. Nah, selang mencoba hal-hal dalam dunia fotografi dulu, aku berpikir untuk mencoba di dunia lain. Maksudnya bukan dunia lain di sana ya. Maksudnya untuk di masih satu jalur, tapi bukan untuk foto, tapi untuk videografi gitu. Aku mencoba untuk di videografi karena di setiap ada perkumpulan segala macam, orang yang untuk minat videografi itu jarang ternyata. Masih banyak orang lebih ke sukanya foto gitu. Awal baru punya kamera, pasti yang dia incer pasti foto gitu. Untuk video itu sangat sedikit sekali waktu itu. Nah, aku cobalah untuk ke video, dan habis itu dan itu juga sebenarnya cuma iseng-iseng juga gitu. Di video yang ada hunting di sini yang harusnya aku foto, malah aku video gitu. Agak berbalik gitu. Kan waktu itu kalau dulu zamannya foto model, foto hunting itu kita yang harus bayar, kita yang harus bayar model, bayar tempat segala macam untuk dapat sebuah sertifikat gitu. Iya, jadi dari yang lain foto tapi aku video gitu. Agak melenceng sih sebenarnya. Cuma ya udahlah, karena mau belajar dan mau coba di dunia videografi, aku melenceng sedikit, nggak masalah gitu. Tapi awal banget yaitu aku coba dari foto yang sekedar hunting dan videografi yang masih hunting-hunting gitu. Oke, Masya Allah. Jadi awalnya tuh bener-bener kayak mau iseng gitu, kayak mau fun aja gitu ya Kak. Sampai akhirnya Iya, nambah-nambah gitu jobnya. Masya Allah. benar-benar, dari situ sih, kurang lebih. Ini namanya hobi yang menjadi uang ya Kak ya, kalau gitu ya. Iya, pasti Iya, Kak. awalnya suka gitu. Ternyata jadi job kita, jadi pekerjaan kita ya Kak ya. Benar. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, gimana sih Kak kalau boleh tahu pandangan dari orang-orang sekitar Kakak saat awal mula Kakak menekuni bidang ini gitu? Apakah cukup sportif atau support ataupun sebaliknya gitu Kak? Mungkin bisa diceritakan dong Kak? Kalau pandangan orang sekitar, mungkin waktu zamannya aku dulu lebih kayak berpikir apaan sih foto-foto gitu doang, apaan sih video-video gitu doang gitu. Padahal dan banyak orang yang masa banyak teman-teman aku yang lebih fokus ke kerjaannya, ke kuliahnya gitu-gitu kan. Mungkin aku juga fokus ke situ, tapi aku ya karena tadi yang niatnya iseng untuk ngisi di waktu weekend, jadi aku lebih banyak waktu juga di foto video itu. Untuk support segala macam, ya mungkin itu sih orang sekitar kurang kayak bentuk supportnya bukan yang support kayak ayo kita dukung untuk gini-gini, enggak sih, lebih kayak apaan sih kok masih main kayak gituan gitu, apaan sih kok foto-foto gituan gitu, kita masih anggap itu foto-foto yang mungkin di pikiran mereka waktu itu kurang kerjaan atau segala macam. Cuma karena aku suka dan ingin coba, jadi ya aku aku ikutin terus untuk perkembangan foto dan video segala macam. Iya sih. Aduh, aku setuju banget sih Kak. Mungkin kalau kita lagi berkarya itu pasti aja ada hambatannya nggak Kak? Iya nggak? Jadi kayak yang penting gimana cara kita mau konsisten, kita mau niat, kita mau enggak kok aku bisa kok kayaknya Bismillah gitu ya, Insya Allah jalani ini gitu kan. Soalnya kalau udah hobi, udah seneng itu susah nggak sih Kak? Kenapa? Kalau udah hobi dan seneng itu nekeninnya enak gitu. Iya, benar banget. Jadi kayak omongan orang pun kita, ya udah, kan ini yang gue suka gitu. Jadi kita tuh kayak ngejalaninnya enjoy ya Kak ya, nggak beban Bener kan banget. kayak. Oke, aku sepakat banget sih sama Kak Brilian. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kalau boleh tahu bagaimana langkah Kakak untuk mengembangkan passion tersebut? Jadi, dan suka duka nih perjalanan Kakak mengembangkan passion itu. Boleh dong nggak diceritain gimana cara mengembangkan passion Kakak ini? Mungkin aku tadi masih sampai di step awal banget nih.
Dan selanjutnya aku untuk coba terjun ke dunia wedding tuh. Waktu itu sih waktu sempat iseng-iseng segala macam ketemu dengan seseorang, terus seseorang apa namanya manggil aku untuk meliput sebuah prewedding waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu liput sebuah prewedding dan abis itu mereka suka gitu. Nah dari sampel aku yang pertama itu aku langsung punya portofolio yang padahal aku berpikir itu nggak akan jadi portofolio karena aku niatnya iseng ya. Maksudnya niatnya bantuin lah temen-temen minta tolong untuk videoin itu gitu. Aku shoot dan aku setelah jadi dan dia suka ternyata, dan akhir dari situ tiba-tiba temen aku ini ngajakin untuk buka usaha namanya kalau nggak salah Saung Wedding Organizer, itu wedding organizer. Dengan apa namanya, dengan skill yang pas-pasan, kurang lebih skill pas-pasan yang nggak tahu dunia seperti itu, yang cuma coba-coba terus dipuji kan kayak langsung wah ini berarti suatu karya yang bisa dihargai nih gitu. Nah habis dari situ udah kita buka itu, kita ngejalanin itu dan kurang lebih 1 tahun kita berjalan. Akhirnya kita udah mulai punya klien, punya relasi dari segala macam, tapi masih di ruang lingkup wedding ya. Dan waktu itu di 2015 itu aku di wedding rumahan sih masih kurang lebih. Jadi kita masih dari rumah ke rumah untuk shoot liputan wedding segala macam. Dan apa namanya, yaitu aku pikir wah ini suatu bisnis yang bisa kita kembangin lagi lebih luas lagi, lebih besar lagi. Akhirnya dari apa namanya, dari sebuah hobi yang cuma iseng-iseng aku bisa jadiin itu sebuah apa namanya bisnis kecil-kecilan waktu itu gitu. Dan suka dukanya sebenarnya kalau untuk setelah udah jadi bisnis pasti banyak ya, dalam apalagi dalam kita udah mulai berpartner dengan orang lain gitu. Di saat kita berpartner dengan orang lain pasti akan ada pro kontra sendiri gitu. Akan ada idealis masing-masing dalam setiap orang gitu. Dan waktu itu juga emang kelihatan sih, maksudnya terjadi dari dalam usaha kita gitu. Setelah kita membuka itu, akhirnya kita lepas, kita semua pisah masing-masing karena idealis kita masih kuat. Jadi menurut aku dalam sebuah usaha itu pasti pro kontra yang paling apa namanya, untuk bidang jasa ya, paling cukup apa namanya membuang waktu lah untuk yang seperti itu ada di idealis masing-masing, karena kita personal itu mempunyai taste dan karya masing-masing. Jadi di saat bergabung sama orang lain kita akan punya rasa apa namanya, rasa idealis yang tersendiri sih. Itu sih kurang lebih. Aduh, keren banget ya Kak ya. Mulai dari perkembangan, berarti bertahap banget ya Kak Billion ya. Mulai dari tadi apa namanya wedding dan sebagainya, terus bertemu dengan banyak orang yang expert juga nih Kak ya di bidang videografi, di bidang fotografi. Oke, aku juga baru tahu nih Kak, ternyata di bidang videografi pun itu juga ada ya karya-karya. Mungkin setiap orang yang memiliki karya dan punya rasa estetik itu mungkin punya selera tersendiri ya Kak ya, terhadap penilaian. Tapi kan balik lagi itu penilaian orang ya Kak ya, kita hanya bisa kasih yang baik. Oke deh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, gimana sih Kak dibalik cerita usaha yang Kak kembangkan sekarang hingga bisa mewujudkan passion nih sebagai peluang usaha? Mungkin aku ada agak cerita sedikit lagi mungkin ya. Oke, aku ulang lagi ya Kak. Jadi gimana cara Kakak cerita dibalik Kakak hobi dan sebagainya di bidang fotografi, di bidang videografi ini, akhirnya Kakak mewujudkan ini sebagai kayaknya ini dia peluang usahaku. Ini memilih bahwa hobi Kakak adalah peluang usaha Kakak dan pekerjaan Kakak sekarang. Oke. Menurut aku waktu itu mungkin sampai sekarang ya, aku menjalani kurang lebih 4-5 tahun belakang lah. Terus aku berpikir 1 tahun awal itu di saat kita bekerja dalam passion pasti kita akan merasa apa ya, tidak ada yang akan kita hitung-hitungkan gitu. Pasti kita akan apa namanya ikhlas mengerjakannya, akan senang, bahkan tekanan apapun kita bakal bisa terima karena kita passion dalam dunianya gitu. Jadi apa namanya, aku pikir di saat mengembangkan itu dengan passion dan bisa diolah lagi menjadi sebuah bisnis itu
apa namanya suatu pencapaian sih, tapi balik lagi gimana kita suka dulu sama apa yang kita mau, terus kita jalanin dengan sepenuh hati. Ya Allah, dulu luar biasa banget nih ya pembicara kita pada sore hari ini ya. Bener-bener ya kayak aku juga setuju nih Kak, bener-bener kayak menginspirasi banget sih cerita dari Kak Brilian ini. Jadi memang bener-bener harus tekun ya Kak ya, harus bener-bener usaha ya Kak ya. Kalau kita mau mencoba peluang usaha bisnis di bidang apapun itu ya Kak ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, jadi meskipun Kak Brilian itu menggemari bidang bekerja di bidang yang Kakak gemari, ini apakah Kakak juga menemui nih Kak hambatan atau mungkin merasa nih pernah banget di titik paling rendah Kakak selama menjalani usaha ini? Silakan Kak. Oke. Pasti sih Kak, dalam apa namanya dalam hal kreativitas ini kan kita bisa sebut ini dalam kreativitas ya, karena kita membuat suatu karya yang baru terus menerus gitu. Itu pasti ada titik kita akan apa ya? Kalau aku sih mungkin ngerasa di saat bikin karya atau segala sesuatunya itu ngerasa stuck dalam berinovasi gitu. Itu selalu akan ada. Karena apa? Karena dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun akan selalu ada orang-orang hebat dengan karya-karya yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi yang masuk ke dunia kreativitas ini gitu. Jadi aku berpikir apa namanya di saat aku stuck itu adalah titik terendah kayak aduh mau ngapain lagi nih, harus bikin apa lagi nih, harus apa namanya mulai yang seperti apa lagi nih. Itu jadi aku ngerasa titik terendah aku itu di saat aku ngerasa stuck untuk apa namanya untuk berkarya lebih baru lagi. Itu benar-benar rasa down banget. Tapi ya gimana caranya di saat passion itu udah jadi sebuah bisnis, kita harus gencar, jangan sampai apa namanya jangan sampai kalah dengan yang lain, jangan sampai apa namanya habis ide dan konten segala macam, itu harus terus dicari. Itu sih Kak. Aduh, ini insight baru ya. Misalnya aku juga baru tahu nih, ternyata ada beberapa kendala ya Kak ya. Ketika kita mau mencari inspirasi itu salah satunya itu memang ya. Kalau kita mau seorang konten kreator, terus seorang apa namanya orang yang menggeluti bidang karya itu cari idenya itu mungkin agak susah ya Kak ya. Jadi bikin apa nih, bikin apa nih. Benar. Iya, kayak memang kita dituntut sebagai itu ya Kak ya. Jadi kayak biasanya nih Kak kalau misal Kak Brilian lagi kayak stuck buntu gitu nih Kak. Aduh, bikin apa ya, bikin apa. Kira-kira biasanya Kakak lakuin itu apa Kak biasanya untuk cari ide? Gitu. Kalau aku pasti harus apa namanya, kalau aku lebih ke lihat orang yang aku panutkan gitu. Misalnya aku panutan sama seorang konten kreator yang seperti ini gitu. Kadang hasil dia yang lebih bagus bisa jadi pacuan aku untuk berkarya lebih gitu. Dan di saat aku stuck kan pasti aku aduh apa namanya udah nggak bisa apa bikin konten atau bikin sesuatu. Nah aku cari orang-orang yang besar yang lebih jauh lebih hebat karyanya untuk apa namanya untuk aku dapat ide baru dari dia. Karena mungkin zaman sekarang ada dua tipe orang sih sekarang. Di saat dia melihat orang lain hebat itu bisa jadi dia malah jadi lebih down karena tidak bisa menyamai dia, atau bisa jadi menjadi sebuah motivasi untuk bisa seperti dia gitu. Nah aku selalu berpikir kalau misalnya ada orang lebih bagus, aku harus mencontohi dia untuk bisa sebagus dia gitu. Bukan malah jadi apa namanya acuan, wah dia sudah bagus, udah kita udah stop aja, nggak gitu sih. Karena apa namanya perkembangan terus berjalan ya, apalagi dunia kreativitas makin baru. Jadi di saat aku mungkin terutama kalau lagi stuck atau apa namanya titik rendah segala macam, aku harus pacuan di panutan aku yang lebih besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Aduh, bener banget sih Kak. Aduh, aku setuju banget nih sama Kak Brilian. Sekarang karena mentalnya remaja sekarang itu lebih banyak insecure-nya nggak sih Kak? Daripada kita kayak ayo kita bareng gitu kan ya. Nah, dan aku sepakat banget, mungkin kita juga bisa cari ya Kak tokoh motivator, ya tokoh inspirator yang bisa bikin kita tuh semangat lagi nih ngembangin karya dan sebagainya. Justru aku sepakat banget kita insight-nya harus yang positif ya Kak ya. Kita harus bisa kayak dia gitu. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah kayaknya udah stuck bakal di situ ya Kak ya. Sampai situ aja ntar.
salah satu kunci yang bikin kakak jadi ini nih kak, apa namanya, terkenal nih kak, bener-bener sukses sampai sekarang ya. Jadi motivasi yang kuat ya kak ya, salah satunya ya. Benar-benar. Masya Allah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Nah, kalau Boleh. boleh tahu nih Kak, Kakak pernah dengar nggak dari orang yang bekerja sesuai passionnya bahwa orang lain itu bisa jenuh, bisa lari ke hobi, tapi kalau orang yang bekerja sesuai dengan hobinya, dia tidak mau nih, tidak tahu nih mau lari kemana. Apakah kakak pernah juga nggak berada di titik itu? Eh, pasti Kak. Pasti banget soalnya ya itu karena kita dituntut harus kreatif dan harus berbeda terus dan makin banyak orang yang hebat kita jadi kayak apa namanya ya di balik titik terendah itu kita pasti jadi ngerasa aduh kayaknya karena kita udah kayak gini-gini aja udah jenuh udah stuck. Aku pasti setiap tahun sih pasti ngelewatin seperti itu. Tapi kalau aku mungkin peralihan aku karena aku udah passion di sini dan udah hobi untuk ngelakuin ini setiap hari. Jadi aku mengalihkan itu dalam hal lain. Mungkin dalam artinya seperti ini. Waktu itu aku masih ngejalanin wedding segala macem. Dan di saat wedding aku benar-benar stuck, aku langsung waktu itu titik terendah aku udah nggak bisa. Waktu itu udah nggak ada ide segala macem. Mungkin ide ada tapi mungkin udah kayak capek mau bikin apa jadi udah lelah sendiri dan aku langsung aku cepet-cepet langsung alihin untuk membuat konten lain. Nah waktu itu aku coba untuk membuat konten video klip, Sebenarnya aku di dunia wedding, di saat aku beralih ke video klip ternyata itu enak banget gitu. Aku ngerasa kayak wah ini apa namanya, ini kan masih satu jalur, masih bidang videografi ya, masih bidang fotografi, itu ternyata enak banget gitu. Di saat aku menjalani sesuatu yang baru tapi masih di passion yang sama, itu ternyata enak banget gitu. Jadi aku keluar dari jalurnya ini tapi aku masuk ke jalur yang berbeda dengan line yang sama, itu membuat aku jadi apa namanya keluar dari kejenuhan yang lama, kejenuhan yang lama, terus ngerasain sesuatu yang baru gitu. Jadi ya kita harus tetap kalau misalnya kalian di apa namanya di bagian bidang kreatif mungkin bisa dialihkan untuk mengerjakan hal yang lain gitu. Misalnya kalian konten kreator dalam apa namanya tentang makanan segala macam. Udah mengerjakan itu 3-4 tahun gitu. Pasti akan ada rasa bosen mengerjakan itu terus. Coba kalian bikin konten hal yang lain. Mungkin misalnya tentang apa namanya tentang apa ya tentang perumahan misal atau segala macam gitu. Itu akan ada satu perbedaan yang cukup beda dari yang sebelumnya dan itu akan jadi apa namanya penyegaran buat kalian untuk membuat konten lebih beda lagi dan pengetahuan lebih banyak lagi di konten yang lainnya gitu. Jadi aku berpikir tetap harus movement di saat kalian jenuh di satu titik sih. Tapi masih berada di line yang sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kakak juga sempat ya kak mengalami itu ya kak ya. Tapi Ya, balik pasti. lagi ya ke hobinya kita karena kita suka. Nah, aku mau tanya nih kak, kan kakak ini selaku videografi juga, fotografi juga nih kak. Nah, ketika kakak membuat suatu karya nih berupa foto, kemudian video, itu ada nggak sih kak perbedaan? Kira-kira biasanya foto itu aku bikinnya berapa lama? Mulai dari ngambil, terus editing dan lain-lain. Apa videonya itu kira-kira berapa lama sih kak kalau kakak menciptakan suatu karya gitu? Biasa sih tergantung konsep sama kemauan dari klien sih Kak. Kalau kita base dari wedding sendiri, kita punya timeline sih. Dari hari H setelah pernikahan kita akan kasih foto highlight, video highlight karena itu mereka butuhkan banget untuk posting segala macam kan, untuk apa namanya memperlihatkan kebahagiaan mereka di hari H. Terus habis itu selanjutnya akan ada output yang lain, tapi itu karena kita mengerjakan beberapa klien, jadi kita ada pending dalam kurun waktu 3 minggu dalam 4 minggu gitu. Tapi kalau untuk setiap apa namanya untuk wedding saja itu kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang lain, konten lain, misalnya musik video atau iklan segala macam, kita punya rentan waktu yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih paling lama mungkin 1 bulan sih yang akan mereka terima. Itu estimasi terlama ya.
gitu. Oke, jadi kurang lebih sebulan ya Kak ya, mulai dari planningnya, terus habis itu konten Benar. editingnya dan sebagainya. Nah, kalau dari videografi dan fotografi nih Kak, Kakak lebih senang menggeluti fotonya atau videonya nih Kak sebenarnya? Aku sekarang videonya Kak. Suka videonya ya Kak ya? Iya, Padahal dari awal. Kenapa? Kenapa? Padahal video itu susah banget tuh. Kalau foto kan masih banyak nih kayak, tapi kalau video kan ya ampun udah lama, terus ngeditnya dan sebagainya Benar, gitu benar, kan. benar. Nah, Benar, benar. kira-kira pada saat kakak jadi videografi ini hambatan apa sih kak yang sempat kakak rasakan nih ketika mulai dari editingnya kak, atau take-nya atau sebagainya, atau ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Mungkin hambatannya ada di kemauan klien yang berbeda-beda sih. Jadi setiap klien itu pasti punya pandangan sendiri-sendiri untuk apa namanya, untuk hasil yang mereka inginkan gitu. Jadi mungkin kesulitannya di situ sih, karena berbeda klien, berbeda keinginan, berbeda apa namanya hasil akhir yang seperti apa, dan dia kan biasa setiap klien kan punya imajinasi masing-masing yang divisualisasikan membentuk video. Nah itu menurut aku apa namanya sesuatu yang challenge sih. Jadi kita apa namanya mendapat kesempatan yang besar untuk apa namanya memvisualisasikan itu gitu. Jadi itu sih challenge yang lumayan. Jadi challenge-challenge-nya kayak, karena oh ini konsepnya beda, kayak gini-gini kayak. Benar, benar banget, benar banget. Enggak, Itu keren kerumitan banget. tersendiri. Dan aku tahu nih edit video itu kayak aduh susah banget, dan aku juga sempat Hmm, lihat karya-karya kakak di Instagram. Ya ampun bagus banget ya, udah sampai kayak gini, hebat, keren dia. waduh. Ih, pakar kalau gini mah. Oke, kita ini kayak balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Nah, gimana sih kak caranya kakak untuk tetap eksis dan bersaing dengan melihat banyaknya bisnis yang serupa dengan kakak? Silakan kak. Hmm, menurut aku dengan makin banyak apa namanya konten kreator yang hebat, terus karya-karya yang lebih baru dan lebih fresh, aku selalu mikir untuk jangan sampai ketinggalan apa namanya jangan sampai ketinggalan dengan sesuatu yang baru sih. Jadi belajar untuk berbeda itu juga lebih baik gitu. Karena mungkin sekarang kita berpikir bagus doang itu biasa, hal yang biasa gitu. Karena mau dibilang sesuatu yang bagus itu banyak banget yang kita bisa lihat, kiblatnya bagus-bagus itu banyak banget. Tapi yang berbeda itu sesuatu yang lebih dinilai plus gitu. Jadi mungkin untuk zaman sekarang ataupun apa namanya sesuatu yang makin bertumbuh, aku selalu coba menerapkan sesuatu yang beda gitu untuk mencoba itu gitu. Jadi bukan hanya bagus tapi beda gitu. Dan mungkin karena kita di bidang jasa ya, jadi servis yang berbeda juga, yang lebih lebih apa namanya lebih mengutamakan klien, kemauan klien dan sebagainya. Dan mungkin kalau karena kita sekarang udah berjalan di bidang iklan dan musik video, mungkin kita membuat konsep yang lebih matang lagi, membuat service yang lebih berbeda dan lebih baik sih mungkin. Gitu sih Kak. Aduh, sepakat banget sih kak. Memang ya kak sekarang tuh nyari yang unik itu susah ya kak. Kayak harus punya Benar-benar. ciri khas apa nih, ciri khas apa nih. Benar-benar. Gitu. Karena dinilai dari ciri khas sih sekarang kan. Iya bener banget kak. Soalnya kan kita tahu ya bahwa yang unik-unik itu yang dicari apa sih yang beda. Kayaknya ini yang baru deh, kayak ini baru deh. Gak pernah lihat nih kayak gini nih. Benar-benar. Benar-benar. Iya deh, sepakat banget nih. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah kakak memiliki nih kak kiat-kiat tertentu untuk diberikan ke teman-teman sobat Hello Mentors dalam memberikan value yang lebih nih terhadap bisnis yang kakak jalankan? Jadi boleh nih sharing kiat-kiat apa yang bisa kita ikutin dari Kak Brilian supaya tetap konsisten juga ini jalanin bisnis yang kita jalankan. Menurut aku di saat kita mau jadiin sebuah bisnis, kita harus menjadi spesialis dulu sih. Kita harus menjadi spesialis di bidang yang mau kita, mungkin kalau misalnya kalian passion di dunia itu, menjadi spesialis di passion itu dulu gitu. Jadi di saat kalian udah menjadi seseorang yang spesialis itu, pasti apa namanya akan ada jadi penilaian lebih untuk mungkin akan dibawa ke sebuah bisnis atau akan tetap akan jalan di jalur spesialnya itu gitu. Jadi menurut aku kita harus jadi spesialisnya dulu di bidang kita atau di passion kita, atau enggak kita menjadi market yang hebat sih. Kalau market hebat otomatis bisnis kita juga akan
cepat grow up-nya. Aduh, amin, amin, amin. Semoga ngikut lah ya kak, karirnya kayak kakak ya. Amin. Amin. Ini sih kak, sepakat banget sih kak. Mulai dari itu ya kak ya. Apa namanya, kiat-kiat yang sudah ini. Semoga teman-teman semuanya yang lagi ngejalanin bisnis yang serupa, ataupun ingin mencoba nih bisnis kayak Kak Brilian Ganza, bisa banget ya diikutin tips-tipsnya dari Kak Brilian. Oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, boleh nih Boleh. Kak sharing ke teman-teman Sobat Hello Mentors, bagaimana sih Kak tips untuk menjadikan hobi sebagai peluang usaha kita? Silakan Kak Brilian. Jadikan sebuah hobi. Em, kalau aku sih awalnya itu sih kalian suka dulu sama yang kalian jalani. Kalian suka dulu, tekunin dulu, jalanin dulu, enak enggaknya, pahitnya, baru kalian coba untuk menjadikan itu sebuah bisnis gitu. Jadi tekunin hobi ke kamu, tekunin hobi seserius mungkin. Jadi di saat kalian udah terjun di hobi dan kalian udah dalam passionnya, pasti kalian akan nemuin problem, mungkin suka duka di situ akan ada gitu di saat kita udah menjalani. Kalau kita belum menjalani kan kita nggak akan tahu tuh. Apalagi cuma sekedar share orang, dengar orang kiri orang kanan kan kayaknya akan percuma gitu. Jadi harus terjun dulu, lakuin dulu. Mungkin kurun waktu 1 tahun ke depan mungkin baru akan kelihatan bagaimananya, dan di saat udah ketemu, udah ngerasa ini cocok untuk dijadiin sebuah usaha, langsung lakukan. Karena aku pikir di saat kita menunda sesuatu yang kita rasa kita udah, makanya balik lagi tadi untuk menjadi spesialis, di saat kita udah menjadi itu dan kita lambat untuk membuatnya menjadi apa namanya usaha atau spesialis di diri sendiri. Kalau kita makin lama, kita makin akan ketinggalan sama orang yang lebih hebat lagi, lebih baru lagi, lebih gila lagi pemikirannya. Jadi harus langsung segera apa namanya jalanin hobi, tekunin, dan langsung cari peluang yang bisa kalian dapetin dari passion sama usaha kalian. Gitu sih Kak. Aduh, keren banget nih. Aduh, jangan lupa ya teman-teman semua tipsnya ya, mulai dari jalanin action ya kak ya. Kalau bisa Ya, benar-benar. ayo langsung aja, jangan mikir-mikir lagi nih kak. Terus langsung cari peluangnya gimana. Nah, Benar banget. mungkin yang beberapa yang aku sempat tahu nih kak, teman-teman ketika memulai usaha itu kan ada yang coba-coba nih kak ya. Ada yang coba-coba, aku cocok nggak ya jualan ini? Aku ini gimana ya? Nah, untuk Kak Brilian sendiri nih pernah nggak sih Kak coba-coba gitu Kak? Aku cocok nggak sih? Ini bagus nggak ya? Atau pernah nggak Kakak menemukan kendala ketika aku sebenarnya kalau usaha aku di bagian mana sih? Kok sampai akhirnya menemukan videographer ini akhirnya? Ya, oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan ajang foto, tapi foto sama video yang aku lakuin 4 tahun dulu sebenarnya coba-coba sih, coba-coba dari keisengan aku untuk ngisi di hari weekend. Itu sesuatu yang aku pikir apa ya iseng-iseng aja, karena aku iseng-iseng, tapi karena di saat aku udah mulai aku ngerasa suka, balik lagi sih, kalau kita suka sama hal apa yang kita lakukan, pasti otomatis kita akan seneng ngejalaninnya. Dan balik lagi ke hal yang sebelumnya aku bilang, di saat ada tekanan bagaimanapun, di saat kita suka, kita pasti akan oke lah, nggak apa-apa lah, kita coba aja, akan ada pemikiran seperti itu gitu. Jadi menurut aku suka dulu sama apa yang kamu minatin. Jadi di saat itu pasti apa namanya kalian akan nemuin sih titik-titik di mana kalian mau jalanin itu atau tidaknya gitu. Itu sih Kak. Oke. Jadi kita harus tahu dulu Kak ya, kita tuh sukanya di mana dan sebagai apa gitu ya Kak ya. Benar-benar. Oke, lebih Dan nyaman jalanin. mungkin ya Kak ya caranya ya Kak ya. Benar-benar Kak, benar. Oke nih Kak, mungkin bisa share nih Kak tips-tips nih Kak. Mungkin ya Kak, aku nggak tahu sih, kadang kita ketika memulai karir atau mencoba hal baru, itu kan ada motivasi ya, motivasi terbesar kita nih Kak untuk memulai karir, menjalankan sesuatu. Nah mungkin Kakak punya nggak motivator terbesar di hidup Kakak siapa? Atau sosok tokoh idola mungkin Kak? Silakan Kak Brilian. Aku mengidolakan namanya Ben itu seorang videografer apa namanya film. Dia membuat karya-karya yang hebat. Jadi
dulu cita-cita aku sebenarnya simple sih, pengen membuat film dan ditampilin di bioskop. Itu sesimpel itu, maksudnya pengen banget gitu apa namanya hasil karya bisa tampil di bioskop, dan ya karena itu cuma angan-angan dulu, jadi kayak berpikir ya udahlah, gimana nih cara cara pencapaian bisa terwujud, walaupun sebenarnya sampai sekarang tidak terwujud, tapi ternyata ada hal lain yang aku dapatkan dalam uh, apa namanya mencapai goals itu gitu. Jadi aku dulu suka banget sama seorang sinematografi namanya Ben Kadarsi, Ben siapa ya, aku lupa, kurang lebih namanya Ben. Dia itu aku sempat mentoring segala macam sama dia cukup lama dan belajar banget sama dia, dan mencoba dunia perfilman juga. Aku juga sempat buat film-film pendek dari sebelum main wedding. Aku belajar dari situ dan ilmu-ilmu baru juga aku dapetin. Tapi karena aku berpikir membuat sebuah film itu membutuhkan tim yang banyak, membutuhkan sesuatu yang lebih luas lagi, dan aku nggak bisa berkarya sendiri karena di situ akan ada banyak yang berpartisipasi untuk membuat sebuah karya gitu. Mungkin aku tidak menemukan sesuatu jalur aku di situ, padahal kalau mungkin aku akan tekunin itu pasti akan mendapat jalur yang berbeda lagi. Tapi aku berpikir itu bukan jadi sebuah apa namanya usaha yang mungkin aku jalani sekarang gitu. Tapi menurut aku yang apa namanya belajar dari mentor yang kamu suka itu benar-benar manfaatin ilmunya, kamu tanya sebanyak-banyak yang ingin kamu tahu, jadi di situ kamu bisa tahu sih, balik lagi ke bagaimana nanti kamu akan berjalan gitu sih. Jadi memang ada tokoh idola ya Kak Brilian ya. Benar-benar harus. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau yang aku sempat tahu ya Kak, videografi itu kan ada pas kita take video, terus ada sesi editornya dan sebagainya. Nah, kalau yang dari pengalaman-pengalaman Kakak sebelumnya menjadi videografer itu lebih susah ngeditnya atau take-nya yang berulang-ulang atau mengkoordinasikan model-modelnya nih Kak? Semuanya susah sih Kak. Semuanya susah karena makanya kita untuk satu buah video pun project pun kita akan ada meeting berkali-kali untuk di saat kita syuting itu berjalan dengan lancar gitu. Kadang udah meeting berkali-kali, udah briefing berkali-kali, tetap hari H kadang suka ada miss, suka ada kekurangan segala macam. Jadi menurut aku dari pra sampai hari H sampai finishing pun itu proses yang cukup panjang untuk membuat satu buat video gitu. Jadi planning dan konsep itu harus benar-benar dibanyakin agar kita di saat eksekusi apa namanya menjadi mudah gitu. Dari pranya aja udah agak rumit kan, karena balik lagi kita harus mensortir kemauan klien ke kita, dia mau seperti apa, kita harus mensortir lagi. Habis itu dari situ udah lumayan rumit nih. Tapi yang terumitnya sebenarnya sih ada di hasil akhir sih, di editing. Jadi editing itu yang paling susah karena nggak semua apa yang udah kita matengin di awal itu nggak akan lancar, nggak akan terlalu lancar di hari H gitu. Jadi di saat pra itu dilaksanakan kita harus benar-benar matengin itu, balik lagi, dan di saat hari H kita harus matengin lagi konsep segala macem. Ya udah, berarti dari awal sampai akhir kita akan nemu lebih mudah sih di saat kita udah prepare semuanya dari awal banget sih. Tapi tetap aja sih menurut aku dari awal, tengah-tengah sampai hasil edit itu tuh sesuatu yang kerumitan masing-masing gitu. Beda kan kalau sama foto, mungkin aku berpikir kalau foto itu kita harus mempunyai skill di awal, karena di saat skill di awal udah bagus, pasti eksekusi untuk editing segala macam itu lebih mudah. Beda dengan video. Kita harus mengkonsepkan lagi, habis itu kita harus syuting itu juga harus di breakdown lagi apa yang penting, apa yang tidak, dan hasil akhirnya kita harus mengedit lagi. Jadi sesuatu yang cukup panjang sih video itu. Gitu sih. Iya sih Kak, kalau kita sebagai penonton mah enak-enak aja Kak. Oh bagus ya, ini belakangnya ini. Belakangnya itu berantem terus ya. Belakang ini luar biasa Kak. Setiap step pasti ada yang namanya sensasinya sendiri ya Kak Brian ya. Benar banget Kak, benar banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, biasanya kan kalau edit foto, edit video, itu kan ada beberapa banyak aplikasi Kak ya yang aku tahu ya di
di platform atau di mana-mana gitu. Nah, kalau dari Kak Brilian sendiri, sebenarnya kalau pas ngedit video itu hanya pakai satu aplikasi atau bermacam-macam atau kombinasi gitu, Kak? Untuk sementara sih kita masih satu aplikasi, Kak, karena kita belum berbentuk TVC yang mengharuskan kita untuk membuat animasi segala macam. Kita baru bener-bener mungkin ada animasi tapi sedikit banget, bukan yang seperti TVC segala macam yang bener-bener dia cuma video, dia cuma shoot di green screen dan segala macamnya udah diimplementasikan dalam bentuk animasi itu. Kita masih bener-bener step harus susun apa namanya, tempatnya di mana, backgroundnya seperti apa, yang agak ribet di situ. Jadi aplikasi yang kita pakai baru beberapa, tapi belum sebanyak dan sebesar TVC. Jadi kurang lebih mungkin kalau untuk prosesnya kita 2-3 software yang kita gunakan. 2-3 ya Kak ya, tapi Ya. aduh karyanya udah luar biasa. Itu baru 2-3 aja yang dipakai. Gimana kalau yang lainnya? Gimana Udah untuk yang keren production banget. besar? Bener banget, bener banget. Nah, tadi kan sempat Kak Brilian singgung ya tentang tokoh motivator nih Kak. Nah, ada nggak sih Kak planning pengen nih sekali-kali coba bikin film dan sebagainya, mencoba hal baru. Kak Brilian ada nggak sih Kak planning? Bisa nggak ya kira-kira atau ditawarin nih Kak untuk coba editor atau jadi videografernya di film-film gitu? Waktu itu sih sebenarnya kenapa milih dia apa namanya menjadi apa namanya motivator aku, karena dia memberikan ilmu yang apa namanya yang mudah banget untuk aku cerna gitu, mudah banget untuk aku eksekusi gitu. Tapi bagusnya dia itu dia membuat kita untuk tidak apa namanya ya, jadi berpikir lagi secara luas untuk apa yang mau dijalanin ini, akankah dijadiin sebuah, balik lagi ke spesialis, apakah sebuah usaha gitu. Nah dari awal aku udah selalu berpikir aku akan mencoba menjadi spesialis, tapi itu akan aku jadiin sebuah usaha gitu. Karena aku berpikir gini, di saat aku menjadi spesialis, maksudnya spesialis dalam bentuk idealis ya. Jadi aku berpikir aku akan jadi videografer terus gitu. Nah di saat aku udah misalnya udah jenuh, titik jenuh dan abis itu udah tidak bisa berkarya lagi, aku udah nggak bisa jadi apa-apa. Istilahnya kalau kita berkarya dan kita udah stop, udah kan selesai kan. Orang cuma akan tahu cerita-cerita kita di awal gitu, tapi nggak akan tahu hasil-hasil kita nantinya kan. Jadi aku berpikir, oh aku harus membuat ini menjadi bisnis gitu, dalam arti bisnis yang aku memberikan taste atau memberikan apa namanya pandangan aku secara luas lagi gitu, biar yang lain juga apa namanya menjadi satu visi sama misi bareng aku gitu. Jadi di saat aku pun udah selesai, ini akan terus berjalan gitu. Ini akan terus menjadi sebuah bisnis yang udah aku bentuk di awal gitu. Tapi kalau misalnya aku merasa awalnya aku udah harus idealis, spesialis di bidang itu saja, ya udah selesai sampai sini. Jadi aku berpikir harus meluaskan itu di bidang bisnis sih. Jadi nggak berhenti di aku. Jadi akan ada anak baru yang lebih hebat lagi, yang mungkin awalnya bisa dari aku untuk menunjukkan karya-karya yang akan lebih baru lagi gitu. Oke, Masya Allah. Aduh, luar biasa banget nih Kak Brilian, Masya Allah. Jadi seperti itu ya Kak ya. Jadi tetap berkarir, berkarya, berikan yang terbaik. Ya, tetap boleh jadi spesialis boleh, atau mungkin kita mencoba hal baru ya Kak Brilian ya. Benar. Karena ya itu kan masih luas banget tuh di bidang ini. Jadi coba hal baru itu juga menghilangkan sesuatu yang lama, menghilangkan kejenuhan mungkin. Jadi kalian punya pandangan baru, ilmu baru, semuanya serba baru sih. Gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Aduh, karena ini udah mulai adzan maghrib, jadi mungkin aku akan tutup sesi kita. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Brilian yang luar biasa. Semoga berkarir terus karyanya, kemudian karirnya, percintaannya, dan urusan yang lain juga ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Brilian sudah mau berilmu di Halo Mentors ini. Semoga Kakak makin keren dan makin kece ke depannya. Amin. Sehat selalu ya Kak Brilian. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah join di Hello Mentors. Jangan lewatkan sesi-sesi selanjutnya yang bakal seru banget diberikan Hello Mentors ke teman-teman semuanya. Aku Yovita, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Sore. selamat malam semuanya. Bye Bye. bye.